Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'adahu wa nasara abdahu wa ahada jundahu wa hajamal ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina habibina syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Fa ya hadirun rahimakumullah, ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad qadal muttaqun. Fa ya hadirun ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullaha wattaqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat liwad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atiiullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-sha'imin farhatani, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Sadaqallahu alil azim wa balagha rasul habibul karim wa nahnu ala dhalika min syahidina syakirina walhamdulillahi wal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Ikhwan fiddin, saudara-saudaraku rahimana rahimakumullah, rahimana rahimani rahimakumullah. Yang paling utama dan pertama tentunya kita senantiasa dari hati lubuk yang paling dalam untuk menghaturkan, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla ya Rahman ya Rahim, yang telah begitu banyak memberikan nikmat, mencurahkan nikmat kepada kita sekeluarga. Di antara nikmat yang paling besar yakni nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat peluang waktu sehingga kita dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Setelah kita semua bermujahadah di hadapan Allah, kita menghadiri bersama-sama menuju masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Fitri bersama-sama. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang nanti ke yaumil qiyamah sebagai saksi kita di hadapan Allah ketika kita illahi rabbi. Hadirin, kita wajib bersyukur. Coba kita ingat, kita lihat saudara-saudara kita renungkan saudara-saudara kita di Palestina sana dan bahkan di negeri Islam lainnya. Mereka mohon maaf sangat susah melaksanakan ibadah. Bahkan lebih susah lagi untuk memakan seperti kita yang kita makan di sini. Sampai-sampai terdengar berita mereka memakan rumput atau tahu atau kita kenal dengan pohon kaktus pohon gunung. Masya Allah, kita wajib bersyukur di Indonesia aman, tentang damai, rukun damai, gemah di jiwa negaranya. Kita bisa makan apa saja. Sekali lagi
Pada setiap saat kita doakan mereka agar mereka senantiasa tabah sabar di hadapan Allah menghadapi ujian ini. Kita wajib bersyukur pada Allah atas karunia hidayah iman Islam. Karena iman Islam merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda sekarang tahu, Nabi Nuh seorang nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada putranya Kan'an. Seorang istri begitu cintanya kepada suami, tidak juga bisa memberikan hidayah kepada suaminya dicintainya berupa hidayah Islam. Siapa punya Aisyah istri Fir'aun laknatullah. Begitu pula seorang anak yang begitu cintanya pada ayah anda Nabi Ibrahim alaihissalam kekasih Allah, tidak bisa memberikan hidayah iman Islam kepada abinya Asyar. Begitu juga seorang bapak, seorang ibu, seorang nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada istrinya Nabi Nuh. Begitu juga bagi Rasulullah SAW, orang yang paling kita cintai, yang paling tinggi derajat kedekatan di sisi Allah, tapi beliau juga tidak bisa memberikan hidayah kepada mamanya yang telah berjuang segenap hidupnya untuk perjuangan Islam, untuk kemajuan Islam, tetapi beliau sampai akhirnya hayatnya mama beliau belum memeluk Islam. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah atas hidayah iman Islam ini. Kita pegang hidayah iman Islam ini sampai akhir hayat kita. Kalau bangunan rusak bisa kita bangun, kalau uang hilang bisa kita cari lagi, kalau badan sakit kita masih bisa insya Allah berikhtiar untuk mensehatkan kembali. Tapi bila hidayah iman Islam ini hilang, hendak kemana kita yang mau mencari? Kecuali atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pertahankan hidayah iman Islam ini sampai akhir hayat kita. Kalau kita sudah mulai hidayah iman Islam dari Allah, pertanda Allah cinta kepada kita, maka kita jaga hidayah iman Islam ini yang ada pada diri kita, keluarga kita, anak kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, sehingga kelak dia berjamaah bila kita sudah masuk surga. Kita ingat saudara-saudara kita yang kanan kiri yang selalu bersama-sama dalam majelis taklim, bersama-sama sholat berjamaah. Bila tidak ada, ya Allah, kemanakah temanku ini, kemanakah saudaraku ini? Kita panggil dia sehingga berkumpul bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, selanjutnya setelah kalau hidayah iman Islam, kita juga bersyukur kepada seorang orang paling mulia. Diciptakanlah manusia yang mulia ini karena Allah, hanya karena beliau lah diciptakan alam semesta ini. Laulaka ya Muhammad, laulaka ya Muhammad, inna khalqal bil hadi. Tidak akan aku ciptakan, tidak akan besar alam semesta ini karena engkau ya Muhammad. Maka semoga salamnya senantiasa Allah limpah kepada beliau, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang seluruh hidupnya selalu merindukan kita. Ana mustaqawatun ikhwani, ana mustaqawatun ikhwani, ana mustaqawatun ikhwani. Siapakah wahai Rasulullah yang merindukan doa saya ini, sahabat engkau, doa saya ini, saudara engkau? Para sahabat bertanya, bukan kalian adalah sahabat-sahabatku, tapi kelak di yaumil qiyamah ada banyak manusia, ada umatku yang belum pernah bertemu dengan aku, namun mereka semua beriman dan mengikuti ajaranku. Maka beliau bersabda, summa tuba liman amani walam yarani, summa tuba walam yarani wa amanabi. Saya baginda Rasulullah SAW bersumpah sampai 3 kali, saya hidup kepada saudara-saudaraku nanti di akhir zaman. Mereka tidak berjumpa dengan aku, bahkan secara bahasa pun beda, secara geografis pun lainnya jauh, tetapi mereka selalu beriman dan mengikutiku. Ya Pak, insya Allah semuanya adalah kita ini. Kita sudah dirindukan oleh Allah baginda Rasulullah SAW. Begitu cintanya pada umatnya baginda Rasulullah SAW, sehingga di akhir hayatnya ketika nazar masih berbisik ummati. Masya Allah, begitu dahsyat cinta baginda Rasulullah SAW. Berlinang air mata, bercucuran darah, segala harta dihabiskan untuk cintanya kepada kita, supaya dia menginginkan, mengharapkan semua umatnya masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh besar penderitaan beliau memikirkan kita semua agar kita jangan sampai salah satu masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besar cinta beliau. Bahkan ketika di padang mahsyar semua makhluk tidak ada, beliau dibagikan terlebih jauh bangkit dari kuburnya. Apa yang ditanyakan? Bukan kekasihnya atau istrinya Khadijah dicintai, bukan putra putrinya atau cucunya Hasan dan Husain. Yang ditanyakan siapa lagi? Wahai Jibril, aina umati Jibril, aina umati Jibril. Beliau harus memanggil kita lagi. Ketika debu kubur masih ada di rambutnya, ketika mata baru saja membuka dari tidurnya di alam kubur, di alam barzah, beliau sudah memanggil kita, umati. Sekarang pertanyaan ada pada diri kita, bisakah kita membalas cinta beliau?
minimal kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah memerintahkan salat, Allah tidak salat. Allah memerintahkan zakat, Allah tidak zakat. Tapi Allah bersalat, memerintah Allah sendiri melakukan salat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allah bersalat, malaikat bersalat. Apakah kita sebagai umat yang doib sangat susah untuk bersalat? Maka sebagai bukti cinta kita setiap saat bersalat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salam-salamnya juga Allah curahkan kepada keluarganya, para sahabat yang dimuliakan, tabi'in, tabi'in, para alim ulama, amin, para pengikutnya, Pak, insya Allah di dalamnya termasuk kita. Wa duriyati ila yaumil qiyamah. Hadirin, kemudian selanjutnya khotib yang dhaif melalui mimbar yang mulia ini di hadapan hadirin sekalian, di hadapan Allah, senantiasa mengajak pada diri hamba yang baik beserta keluarga, selebihnya pada hadirin sekalian beserta keluarga yang senantiasa ittaqillah, ittaqillah, ittaqillah yaj'al laka makhraja. Terjawab wa inna khairul zadi taqwa. Berbekalah takwa kepada Allah, karena ketakwaan ini akan membawa kita berbahagia di dunia dan akhirat. Bertakwalah pada Allah. Fa insyaallah orang yang bertakwa akan punya hati yang jujur. Kalau sudah jujur, fa insyaallah makmur dunia dan akhirat. Hadirin, dengan cara apa kita bertakwa? Yang dengan cara imtisalul awamirillah wastinarul nawahilah. Kita berusaha sekuat tenaga untuk membawa pada Allah perbuatan agar senantiasa istiqomah melaksanakan segala perintah-perintahnya, dan berusaha menjauhi juga larang-larang juga dengan istiqomah dan sabar menterang pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Sesungguhnya hadirin, tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi keuntungan bila kita patuh taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya tidak ada kerugian, kehinaan yang lebih besar bila kita bermaksiat kepada Allah. Nauzubillah, yang dengan maksiat itu kita akan mengantarkan kita kepada neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Hadirin, sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini seluruh umat di dunia bertakbir, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Wa litukmilu izzata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum la'allakum tattaqun, la'allakum turshad, la'allakum tasjudun. Kita agungkan Allah. Kita semuanya kecil di hadapan Allah. Raja-raja kecil, presiden kecil, perdana menteri pun kecil, bahkan alam semesta ini semua kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar yang semua jiwa kita semua ada dalam genggamannya. Maka kita agungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, setelah 1 bulan kita dididik bermujahadah pada Allah Subhanahu wa taala, melalui pada hari yang berbahagia ini, pada hari yang Idul Fitri ini, kita laksanakan Ramadan, tarbiyah Ramadan. Jangan hanya melaksanakan amal ibadah, rajin dan giat hanya di bulan Ramadan. Jadikanlah foto dalam kehidupan kita, Al-Quran dalam hati kita. Sedekah haji tetap kita laksanakan sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap Ramadan lebih dermawan daripada bulan-bulan yang lain bagian angin yang berhembus. Ambil untuk itu tarbiyah Ramadan kita bawa di luar Ramadan. Jadikan amalan-amalan Ramadan sebagai unggulan kita, sebagai saksi kita kalau di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika nilai Rabbi. Di antaranya yakni kita senantiasa sedekah subuh. Laksanakan setiap hari istiqomah, insya Allah Allah akan menggantinya setelah kita ini dengan keberkahan dan keberadaan berlipat dan Allah melimpahkan pahala. Hadirin, tadi Khotib menyampaikan surat Al-Imran ayat 133. Yang pertama intinya adalah bersegeralah kalian untuk meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari yang fitri ini Allah membuka tangannya lebar-lebar kepada hamba yang mengangkat tangan. Allah malu bila tidak mengijabah qabul doa hambanya yang sudah mujahadah selama sebulan. Kita selama sebulan telah bermujahadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka renungkanlah dosa-dosa besar kita atau kecil kita di masa lalu. Bertobatlah selagi nyawa belum sampai tenggorokan, karena kalau sudah sampai di tenggorokan tertolaklah doa kita, tertolaklah taubat kita, sebagaimana Allah berfirman dalam surat yang ke-50 ayat 22 bahwa taubat seseorang akan diterima sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Contohnya Fir'aun laknatullah, setelah nyawa sampai di tenggorokan baru bertobat, tidak ada terimalah taubat Fir'aun. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya bani Adam innaka ma da'awtani wa rajatani wa qultu laka ala ma kana minka ala wa la subali ya bani Adam law
dhunubuka anna as-samai thumma astaghfartani ghafartu lak wa la ubali ya bani Adam law ataitani bi tirabil ardi khadaya thumma lakitani la tusrik bi syai'a la taituka bi tirabiha maghfirah. Wahai bani Adam, apabila engkau mengajukan permohonan dan mengharapkan kepadaku, ku ampuni segala yang ada padamu tanpa peduli. Wahai bani Adam, sekalipun dosamu bertumpuk-tumpuk hingga setinggi langit, tapi kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, niscaya ku ampuni dosamu dan aku sudah tidak akan mempedulikan lagi. Wahai bani Adam, sekiranya engkau datang dengan dosa setimbang bumi, kemudian engkau menemui aku atau mati, ajal menemuimu dalam keadaan tidak mensekutukan atau mensyirikan aku dengan sesuatu apapun, niscaya akan aku karuniakan ampunan setimbang dosa itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Salat sidang Idul Jamaah, sidang Idul Fitri yang berbahagia. Yang pertama dari surat Ali Imran 134 tadi menyuruh kita untuk senantiasa mohon ampun atas dosa-dosa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa yang lewat, yang bahkan kita mungkin sengaja atau tidak sengaja melakukannya, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang harus mujahadah, doanya terijabah dan terkabul, doanya makbul di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada satu dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni apa? Dosa hakul azami. Bila kita ada salah dan dosa dan mungkin pernah berbuat aniaya terhadap kita, terhadap saudara kita, sebelum kita saling memaafkan, maka Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, nanti saat ini mari kita saling silaturahmi, memohon ampunan sesama kita. Kalau kita sudah saling mengikhlaskan di hadapan Allah, maka insya Allah dosa kita selama ada diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka suatu hari bagi Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat, beliau tersenyum sampai gigi depannya kelihatan. Sahabat Abu Bakar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, kenapa anda tersenyum ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tadi Jibril datang kepadaku menyampaikan kabar berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kelak di yaumil qiyamah ada dua orang hamba yang berdebat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malu menundukkan kepalanya masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah ya Rabb, saudaraku ini dulu di dunia telah menganiaya saya, saudaraku di dunia ini dulu pernah menzalimi saya, maka ya Rabb, timpakanlah atau limpahkanlah kebaikan saudara saya ini untuk saya. Lalu Allah menjawab, bagaimana saya akan melimpahkan kebaikannya padamu, sedangkan saudaramu ini tidak punya kebaikan. Kalau begitu ya Rabb, timpakan dosa-dosa saya kepadanya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada dua orang hamba yang di hadapan Allah yang sudah berdebat, sekarang kamu coba lihat di sebelah kanan kamu lihat, angkat kepala kalian, lihat di sebelah kanan kamu. Maka si hamba yang tadi mengadu kepada Allah atas penganiayaan saudaranya itu melihat ada istana yang begitu indah, begitu megah, isinya begitu mewah. Lalu si orang yang mengadu tadi bertanya, ya Rabb, ya Allah, untuk siapakah istana ini? Untuk Nabi yang manakah istana ini? Untuk syuhada yang manakah istana ini? Untuk mukminin yang manakah ya Rabb istana ini yang begitu indah dan megah dan mewah isinya? Maka Allah menjawab, istana ini bisa dipakai atau untuk siapapun yang bisa menebusnya. Siapakah ya Rabb yang bisa menebusnya istana ini? Maukah engkau menggandeng saudaramu itu ke dalam surgaku? Maka dia tercengang, orang yang tadi menuntut balas kepada saudaranya. Allah diperintahkan, maukah memaafkan dia? Gandenglah saudara masuk surgaku. Maka hadirin, dari kisah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim ini memberi pelajaran itu kepada kita bahwa saling memaafkan itu wajib hukumnya dan haram memutuskan tali silaturahim. Hadirin, kemudian suatu hari juga Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Bakar,
oleh Umar radhiyallahu anhu. Ketika itu Umar berkata, "Ya Rasulullah, saya belum pernah melihat wajah Allah itu seperti apa. Saya belum pernah bertemu dengan Allah bagaimana bentuknya. Tapi ya Rasulullah, saya ingin tahu, saya ingin mengerti, kapankah Allah tersenyum kepada hambanya?" Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, Buatlah wahai Umar, orang tuamu tersenyum, buatlah mereka berbahagia. Jangan sekali-kali menyakiti kedua orang tuamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Hadirin sidang Idul Fitri yang berbahagia, maka mulai saat ini ikhlaskan hati kita untuk saling memaafkan, karena sungguh orang yang saling memaafkan pahalanya di sisi Allah begitu dahsyat dan luar biasanya. Kemudian hadirin juga, yang kedua ciri orang yang bertakwa adalah dia senantiasa bersedekah atau infak jika sempit maupun lapang. Maka ketika sifat kita di bulan Ramadan begitu dermawannya sering bersedekah, bawalah itu sebagai amalan kita, amalan unggulan kita yang menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, buatlah salah satu amalan unggulan kita di hadapan Allah, yaitu di antaranya tilawatil Quran, atau mungkin dengan sholat berjamaah secara istiqomah, atau mungkin dengan cara siang sunnah di bulan Ramadan, atau dengan cara setiap subuh saudara walaupun apapun adanya, minimal dengan senyum kepada saudara kita. Jangan menyakiti tetangga kita, karena baginda Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah wa nam amanu jaru biwaiqo. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman atas kejahatannya. La yadkhulul jannah maka misqaladin fil kibr. Dan Allah mengharamkan orang masuk surga, mengharamkan hambanya masuk surga apabila di dalam hatinya masih ada sedikit walaupun sebesar zarah rasa kesombongan. Maka pada hari yang fitri ini, setelah kita saling memaafkan, saling memaafkan, ingatlah ada orang tua kita yang menunggu di rumah. Raih tangannya, cium keningnya, mohon restunya, mohon dimaafkan kita semua. Karena hadirin, begitu besar jasa orang tua. Kalau kita mau hitung-hitungan, salah satu aja kita telah dimandikan oleh orang tua kita 5.500 kali lebih ketika kita masih kecil. Kita oleh orang tua kita, oleh ibu kita, bapak kita disuapin lebih dari 3.300 sekian. Maka jasa orang tua tidak akan pernah terbalaskan. Anda ingat Uwais Al-Qurni dari suku Karan Yaman. Dia dimuliakan oleh Allah, doanya makbul. Bahkan sahabat Umar dan sahabat Ali meminta doa pada Uwais Al-Qarni. Kenapa? Soal Uwais Al-Qarni sangat disanjung oleh penghuni langit, disenangi oleh penghuni langit, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasianya? Uwais Al-Qarni adalah orang yang sahabat yang sangat menyayangi ibunya. Beliau menggendong ibunya untuk berhaji. Walaupun demikian, Rasulullah itu belum seberapa dibandingkan dengan jasa orang tua kita. Jasa orang tua kita sepanjang zaman, sedang belas kasih sayang orang tua sepanjang zaman, belas kasih sayang anak-anak sepanjang jalan. Hadirin, Anda juga tahu orang yang durhaka kepada orang tua. Al-Qur'an tahu, salah seorang sahabat Rasulullah yang ahli ibadah, dia meninggalnya susah sekali untuk membaca la ilaha illallah ketika ditakdir susah. Al-Qur'an, padahal beliau adalah orang ahli ibadah. Kenapa rahasianya? Ketika itu Rasulullah SAW memang kematian itu merupakan masalah negara, masalah salat juga masalah negara. Rasulullah memikirkannya, maka Al-Qur'an tidak bisa membaca la ilaha illallah ketika ditakdir. Apa rahasianya? Maka Rasulullah memanggil saudara-saudara, memanggil sahabatnya, kumpulkan kayu untuk membakar Al-Qur'an. Maka ibunya setelah mendengar bahwa Al-Qur'an mau dibakar, dia tidak tega, dia lari menuju Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan dibakar anakku dalam keadaan hidup-hidup. Ya sudah, daripada nanti dia disiksa di neraka, dibakar dengan api neraka, kita bakar dengan api dunia. Kata ibu, bagaimana saya tega ya Rasulullah? Lalu ibu, apa yang menyebabkan Al-Qur'an susah sekali ditakdir untuk mengucapkan kalimat talbiyah la ilaha illallah? Mesti ada sesuatu dengan engkau ya ibu. Maka ibunya bercerita, dia sayang sekali pada istrinya, dia orang yang ahli ibadah ya Rasulullah, tapi pernah dia menyakiti hati saya.
maka saya tidak ridho ketika itu. Untuk itu pada saat ini saya ridhokan Alqamah, saya ikhlaskan Alqamah. Saat itulah setelah dia telah ridho dari orang tuanya, Alqamah bisa mengucapkan la ilaha illallah dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin, di hari yang ini mari nanti bersama-sama memohon ampunan dan ridho orang tua kita pada tetangga kita. Kalau orang tua kita sudah tidak ada, jangan lupa setiap saat bayangkan wajahnya, bayangkan wajahnya. Kalau perlu kita jual tubuhnya, pegang misalnya, kita doakan mereka semoga mereka Allah jadikan tubuhnya taman-taman surganya Allah. Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan dengan wasilah doa kita, insya Allah kubur orang tua kita menjadikan terang bagian istana yang semakin lama semakin terang. Namun demikian, kalau kita masih hidup, berarti keberkahan pintu keberkahan masih ada di antara orang tua kita, maka kita mohon ampun padanya dan buatlah orang tua kita senantiasa tersenyum. Jangan sekali-kali menyakiti hati orang tua kita, apalagi menitipkan di pantai jompo. Maka ridhollahi wa ridho walidain, surtilah fi surti walidain. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Fitri yang berbahagia, yang terakhir sampaikan khotib melalui mimbar ini, kita senantiasa ketika di dalam bulan Ramadan maupun Ramadan menyantuni anak-anak yatim. Maka Rasulullah bersabda, ana wa kafil yatimi indal jannah kahada. Saya dengan orang-orang yang menyantuni atau pelihara membantu kehidupan anak yatim nanti bagikan jari teluk dan jari tengah di surga. Maka ketika Ramadan kemarin kita juga rajin menyantuni anak yatim itu, terus kita lakukan menyantuni mereka agar kita kelak insya Allah di dalam surga Allah bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ngopi bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sarapan bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kebahagiaan bagi umat Islam. Illa inda ilaihi rabbi. Ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal surga itu nikmatnya mana ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala bil qalbil basar. Kenikmatan surga itu tidak bisa kita bayangkan ketika kita masih di dunia, tidak bisa pernah kita lihat dengan mata dan belum pernah terbesit dalam hati sanubari kita. Maka bercita-citalah sebagai orang berislam untuk masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berdoa minta kepada Allah Jannatul Firdaus, berdoa meminta surga Firdaus ala paling tinggi, karena surga Firdaus paling tinggi surga para nabi. Hadirin sidang ini yang berbahagia, demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. Kekurangannya adalah dari hamba yang dohim, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini mari kita sama-sama berdoa mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa ashrafi ibadik wa sadil arami wal azam wa imami taibata wal haram wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam Abi Qasim Sayyidina wa Maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim
wa ala ali sayyidina Ibrahim. Amma ba'd. Ayat hadirun rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullaha tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Amma ba'd. Hadirin salat sidang salat yang dimuliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Lagi sesudah kita melaksanakan perintah Allah berupa saum selama sebulan penuh, mari jadikan pelajaran di bulan Ramadan kita tingkatkan amal ibadah kita, jangan hanya di bulan Ramadan, tapi kita senantiasa bulan-bulan yang lain pun dijadikan bulan Ramadan. Karena sesungguhnya baginda Rasulullah SAW bersabda, kalau sekiranya semua umatku tahu keutamaan bulan Ramadan, pasti menegaki semuanya bulan adalah Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan penuh maghfirah, penuh ampunan. Di dalam bulan Ramadan Allah turunkan petunjuk Al-Quran untuk petunjuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Bulan Ramadan adalah bulan maghfirah. Bulan Ramadan adalah bulan ketika kita diampuni Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah semoga kita senantiasa istiqomah untuk melaksanakan perintahnya dan dijauhi segala larangannya. Dan golongan kita semua dalam hamba-hamba yang muttaqin. Ciri orang yang bertakwa adalah senantiasa jujur dan jujur pada diri, jujur pada Allah Subhanahu wa taala, jujur pada orang lain. Pak, insya Allah dengan jujur keluarga kita, negeri kita akan aman, damai dan makmur. Amin ya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala dhurriyyati sayyidina Muhammad wa ala atba'i sayyidina Muhammad wa Allahumma khulafa'ihi arba'ati Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sa'ir ashabi Rasulillah ajma'in warhamna ma'ahum ya Allah karunika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah ya rabbana la tad'a lana dhanban illa ghafartan wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawa'i dunya wal akhirati illa qadayta yassir lana bi rahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, hamba mohon kepada Engkau ya Allah, janganlah Engkau tinggalkan dosa di antara kami, melainkan Engkau ampuni ya Allah. Janganlah Engkau tinggalkan kepada kami gundah gulana berbagai masalah, kecuali berikan jalan keluarnya ya Allah. Ya Allah, hamba mohon kepada Engkau ya Allah, sesungguhnya tidak ada hutang piutang kecuali Engkau selesaikan ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan kami di dunia dan akhirat ya Allah. Jadikan kami semua hamba-hamba yang mukhlis, yang mukhlisin dan muhsinin, bukan hamba-Mu yang muflis. Ya Allah ya Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Ya Allah, jadikanlah hamba ini hamba yang pemaaf dan pemaaf ya Allah, sehingga Engkau akan masukkan kami ke dalam istana surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi wa la dhikrullahi akbar. Taqabbalallahu min rabbikum taqabbal ya karim siyaman wa siyaman ma'kum antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam.
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى